Halo, balik lagi sama gue Eski dari Telset. Kalau kita bicara tentang evolusi smartphone gaming kelas menengah, Infinix GT50 Pro ini adalah salah satu contoh paling menarik di tahun ini. Kenapa? Bukan karena sekedar spesifikasinya yang tinggi, tapi karena Infinix mulai mengubah filosofi di lini gaming mereka, itu GT ini. Kalau generasi sebelumnya masih bermain di kelas 3-4 jutaan, GT50 Pro naik ke level 6-7 jutaan. Dan kenaikan harga ini penting untuk dibahas. Karena artinya kalau harganya naik, ekspektasi pasar juga naik. Dengan harga segini, pengguna tidak lagi hanya membeli performa mentah dari HP gaming terbaru dari Infinix. Hal pertama yang langsung mencolok dari Infinix GT50 Pro adalah pendekatan desainnya. Secara visual, HP ini bukan smartphone yang mencoba tampil aman. Bahasa desainnya jelas agresif, industrial, dan sangat gaming oriented. Dengan elemen mechanical light wave, tekstur ala Kevlar ini, serta panel visual yang menampilkan jalur pendingin aktif. Ini sangat penting karena biasanya desain gaming modern sekarang bukan cuma soal estetika RGB kerap-kerip aja, tapi juga fungsi thermal. Banyak orang tidak sadar bahwa desain body bisa mempengaruhi heat dissipation. Dengan frame rate, distribusi ruang internal, dan struktur vapor chamber menentukan bagaimana panas dipindahkan dari chipsetnya ke seluruh area body. Di GT50 Pro, bobotnya itu 198 gram dan ketebalannya itu 8,15 mm. Masih tergolong rasional untuk ukuran perangkat dengan sistem pendingin aktif dan baterai 6500 mAh. Lalu kita masuk ke salah satu selling point terbesarnya di Infinix GT50 Pro, yaitu sistem pendingin Hydroflow Liquid Cooling. Ini bukan gimmick visual semata. Secara teknis, liquid cooling bekerja dengan prinsip perpindahan panas berbasis fluida yang secara teoritis lebih efisien dibanding graphite sheet biasa. Infinix mengkombinasikannya dengan vapor chamber berukuran 7700 mm yang termasuk besar untuk kelas harganya. Kenapa hal ini penting? Karena performa smartphone modern bukan ditentukan oleh seberapa tinggi benchmarknya, tapi seberapa lama performa itu bisa dipertahankan. Dalam dunia semiconductor ada istilah thermal throttling. Kondisi ketika CPU atau GPU menurunkan clock speed-nya karena suhunya udah kepanasan. Pendingin yang baik tentunya memperlambat throttling. Dan itu artinya frame rate lebih stabil saat gaming panjang. Secara sederhana, performa tinggi tanpa pendingin bagus itu kayak mobil sport tanpa radiator besar. Cepat, tapi tidak tahan lama. Masuk ke bagian performa, Infinix GT50 Pro ini menggunakan chipset MediaTek Dimensity 8400 Ultimate. Chipset yang secara positioning berada di zona upper mid-range performance. Yang menarik adalah konfigurasi CPU-nya, full Cortex A725. Bukan campuran core lama dan core baru. Ini berarti distribusi beban komputasinya lebih konsisten. Dalam prakteknya, ini membuat multitasking lebih stabil dan latensi switching antar aplikasi lebih rendah. Dipadukan juga dengan RAM LPDDR5X dan storage UFS 4.1. Bottleneck data hampir tidak terasa untuk kebutuhan gaming modern. Infinix sendiri ngeklaim kalau skor Antutu di HP ini tembus sampai 2,2 jutaan. Meski terkadang pengujiannya tidak sampai 2,2 jutaan, tapi ini gambaran performanya. Dan ini adalah pelajaran penting. Benchmark adalah indikator kapasitas, bukan pengalaman nyata. Pengalaman gaming lebih ditentukan oleh stabilitas frame rate, latensi touch, dan suhunya. Sementara itu, bagian layar juga jadi salah satu nilai jual paling kuat. HP ini pakai panel AMOLED 6,78 inci dengan refresh rate 144 Hz di resolusi 1,5K. Membuat HP ini sangat kompetitif di game-game kayak game FPS ataupun game MOBA. Banyak orang sering salah paham soal refresh rate. Refresh rate tinggi itu bukan membuat game jadi lebih cepat, tapi membuat frame yang muncul lebih sering diperbarui. Hasilnya adalah motion clarity yang lebih baik dan input respon yang terasa lebih instan. Dipadukan juga dengan touch sampling rate instan di 2800 Hz. Delay sentuhan bisa ditekan sangat rendah. Dalam game kompetitif, ini penting karena perbedaan puluhan milidetik bisa menentukan menang atau kalah saat kalian lagi war. Ditambah peak brightness 4500 nits,
Visibilitas outdoor-nya juga sangat baik. Walau angka peak brightness seperti ini biasanya terjadi dalam skenario HDR tertentu, bukan full screen brightness. Di sisi lain, salah satu fitur paling menarik di HP gaming ini adalah GT Trigger yang ada di sini nih. Pada dasarnya, fitur ini adalah solder trigger berbasis pressure sensitive capacitive input. Secara konsep ini meniru trigger control konsol yang kayak L1, R1 gitu ya. Dalam game shooter, tombol trigger ini bisa dipetakan untuk aim atau untuk nembak, sehingga ibu jari kalian tetap fokus pada movement dan kamera. Ini menunjukkan Infinix tidak melihat trigger sebagai aksesoris gaming semata, tapi sebagai lapisan fitur tambahan. Secara teknis, ini memperluas user interface beyond touchscreen. Lanjut ke bagian baterai, baterainya juga mengalami peningkatan yang cukup besar, yaitu di 6500 mAh dengan teknologi silikon karbon. Ini penting buat dijelasin, baterai silikon karbon itu punya densitas energi yang lebih tinggi dibandingkan lithium ion grafit tradisional. Artinya kapasitas besar ini bisa masuk ke bodi yang relatif tipis. Keunggulannya juga bukan hanya daya tahan tapi efisiensi ruang. Dalam penggunaan nyata, baterai besar ini sangat membantu untuk gaming jangka panjang. Ya, buat kalian yang suka gaming seharian, ini sangat menolong. Selain itu, yang paling menarik juga di bagian baterainya ada fitur bypass charging. Bisa dibilang HP ini bisa di-charge sambil main game tanpa harus takut kepanasan. Karena dengan bypass charging, daya langsung dialirkan ke motherboard tanpa melewati baterai. Hasilnya, suhu lebih stabil dan umur baterai lebih panjang. Ini fitur yang secara teknis sangat underrated, tapi penting buat yang suka gaming dalam jangka panjang. Namun, ada catatan penting di bagian chargingnya. Di harga 7 jutaan, dia cuma ngedukung fast charging 45 watt. Terasa konservatif. Apalagi kompetitor di kelas harga 7 jutaan juga udah bermain di atas 45 watt. Ini adalah deal breaker yang harus dipahami. Kapasitas besar memang butuh waktu isi lebih lama jika wattnya kecil. Jadi kalau lu semua tipe pengguna yang sering top up cepat, ini bisa jadi kekurangan. Tapi Infinix juga ngimbanginnya dengan fitur wireless charging 30 watt. Terus juga ada fitur reverse charging dan reverse wireless charging. Fitur ini juga sangat membantu untuk pengguna yang suka pakai aksesoris lain gitu. Misalkan mau ngecas TWS tinggal tempel aja di sini. Untuk kamera, GT50 Pro cukup realistis. Sensor utamanya 50 megapiksel dengan OIS. Ini adalah keputusan yang lebih matang dibanding sekedar angka megapiksel besar. Edukasinya sederhana. Resolusi yang tinggi nggak berarti hasilnya lebih baik. Tapi ada pengaruh lainnya, kayak sensor quality, aperture, stabilisasi, dan image processing jauh lebih menentukan. OIS tetap membantu menjaga shutter tetap stabil biar hasil fotonya nggak blurry, terutama di kondisi low light. Hasilnya lebih konsisten. Untuk kamera ultrawide-nya yang 8 megapiksel memang terasa standar. Dan ini bukan area unggulan dari HP ini. Mengingat HP ini adalah HP gaming, bukan HP untuk fotografi. Tapi untuk HP gaming, fokus pada kamera utama yang kuat adalah keputusan yang logis. Software juga mengalami peningkatan menarik. Dengan Android 16 dan XOS 16 plus jaminan 3 tahun update OS serta 5 tahun security patch, ini tentu menjanjikan. Penting juga diketahui bahwa karena umur smartphone modern sekarang tidak lagi ditentukan oleh hardware saja, software Launchivity menentukan apakah perangkat ini tetap relevan sampai 3 atau 5 tahun ke depan. Dan ini kadang sering diabaikan sama para pembeli. Kesimpulannya, Infinix GT50 Pro bukan lagi smartphone gaming murah. Ini adalah smartphone gaming menengah premium yang mencoba membawa pengalaman flagship gaming ke harga yang lebih rasional. Kekuatan utamanya bukan sekedar chipset yang kenceng-kencengan, tapi sustain performance, sistem pendingin serius, GT Trigger yang benar-benar berguna, layar 144 Hz yang kompetitif, dan baterai besar dengan bypass charging. Tapi di balik semua kelebihan itu ada kekurangannya. Misalnya kayak tadi yang gue sebut, charging speednya yang tergolong lambat, yang ya kayak kurang agresif gitu. Dan absennya jack audio 3,5 mili, mana kalau HP gaming tentunya senangnya pakai headset berkabel. Tapi kalau pertanyaan adalah apakah Infinix GT50 Pro ini layak dibeli? Jawabannya iya. Kalau prioritas lu semua adalah gaming stabil jangka panjang, bukan sekedar benchmark yang tinggi. Karena di dunia smartphone gaming modern, performa terbaik bukan cepat sesaat, tapi yang paling stabil ketika dipakai dalam jangka waktu lama. Dan di titik itulah GT50 Pro bermain sangat serius.
Kalau gadget yang kita bahas barusan adalah gadget incaran lo semua, langsung aja cek keranjang di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Gue Yoshi dan Velset. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye!